Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Ini aku mau terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang udah mendoakan atas musibah kemarin, musibah banjir. Dan sekarang aku udah bisa pulang ke rumah. Jadi ini aku siap-siap dulu angkat-angkat barang. Suamiku juga datang subuh, dia tiba di Makassar. Jadi pas subuh-subuh itu aku kirimin kunci rumah sama kunci mobil. Jadi aku ojek online dan sekarang udah jemput aku gini pagi-pagi. Nah ini mau ke rumah dulu ya. Tuh ya Allah kotor banget rumahnya. Jadi tanahnya itu udah melengket gitu di lantai. Karena memang udah berapa hari aku nggak pulang ke rumah. Jadi ya gini deh, nggak ada yang liatin. Nah sekarang kita lihat dulu yuk gimana sih keadaan rumah aku after banjir. Nah ini ya teman-teman, berantakan banget. Kalau misalkan di video itu nggak terlalu kelihatan lengketnya tanah, tapi kalau teman-teman lihat sendiri ini tuh benar-benar parah banget. Jadi kalau dilihat dari video itu warnanya itu nggak terlalu coklat banget ya, tapi ini sebenarnya kotor banget dan semua barang-barang sudah ada di mana-mana. Ya Allah, ini berantakan parah sih, PR banget buat bersih-bersihinnya. Dan beberapa lemari bagian bawah itu rusak karena terendam air. Nah sebelum tempur di medan perang, ini kita mau sarapan dulu. Jadi Malaika sama ayahnya makan nasi kuning, aku pesan bubur. Oke teman-teman, habis ini ayo temenin aku bersih-bersih ya. Nah pertama-tama ini disiram dulu lantainya biar tanahnya itu terangkat semua. Jadi ini pakai mesin pencuci mobil ya, jadi biar lebih gampang aja gitu. Terus sambil disiram-siram aku lanjut buat mengeluarkan semua barang-barang di bawah meja dapur karena di sini terendam banjir, jadi ini juga harus dibersihkan. Ini anak-anak belum pada mandi, ntar aja ya karena juga masih pagi banget. Terus aku geser-geser meja karena ini bakalan disiram sama suami aku. Alhamdulillah bangga di situasi saat ini suamiku datang. Jadi sebenarnya dia tuh belum cuti, tapi karena ya seperti ini aku nggak sanggup gitu ya sendiri. Jadi ya dia bela-belain buat pulang. Jadi cutinya bakalan sampai sebulan, nanti pertengahan Januari baru balik lagi. Sebenarnya bukan cuti juga sih selama sebulan, tapi bisa WFH gitu. Jadi ya udah mending pulang aja, terus bantu-bantuin aku buat bersih-bersih rumah. Tapi kalau suamiku sebenarnya nggak datang, aku rencananya pengen pesan bersih-bersih online. Hampir aja aku pesen, tapi karena dia bilang nggak usah, nanti aku pulang aja. Jadi ya gitu deh, aku tunggu sampai dia pulang, terus kami bersih-bersih sama-sama gitu. Tapi ini di awal-awal video suamiku aja yang teman-teman lihat bersih-bersih karena aku lagi jagain Mada. Mada tuh lagi nggak bisa ditinggal banget, maunya ngekor mulu dan dia masih asing gitu sama ayahnya. Mau pergi tapi asal diajak naik mobil gitu dia baru mau. Tapi kalau cuma digendong-gendong kayak gini dia ogah banget, dia pasti nangis. Mada tipe anak yang gak bisa pergi sama orang, maunya yang sering aja dilihat kayak mamaku, aku atau kakak aku. Tapi kalau orang yang baru dia lihat pertama kali, padahal sebenarnya dia tuh sering video call sama ayahnya, tapi nggak tahu kenapa dia masih takut-takut gitu buat pergi. Tapi sekarang udah mulai berani sih, semoga udah nggak takut-takut ya. Nah ini sekarang lanjut di ruang tamu, tinggal disapu-sapu gitu air yang udah disiram-siram tadi. Pokoknya semua pasir-pasirnya gitu atau tanah-tanahnya gitu dikeluarin dulu baru nanti dipel. Nggak tahu ini disiram keberapa kalinya baru bersih, pokoknya diulang-ulang terus sampai benar-benar tanahnya itu hilang. Nah ini Mada mulai anteng, jadi dijagain sama Malaika, terus aku bantu suamiku buat sapu-sapuin airnya. Ini nggak bisa kalau sendiri, harus berdua, soalnya tanahnya itu kembali lagi gitu ya. Jadi kalau disiram harus langsung disapu. Ini sebenarnya capek banget, tapi pas selesai itu happy, lega karena setelah ini bisa buat video lagi, bisa mengerjakan pekerjaan rutinitas seperti biasanya. Ada mulai rewel ditinggal, jadi aku temenin lagi, terus pas suami lanjut ngepel.
Nah sekarang aku gantian karena di sini posisinya Mada udah tidur ya teman-teman. Jadi aku bantu Pak suami gitu karena udah capek banget. Udah dari tadi kerjain sendiri. Sekarang tinggal aku pel. Ini pel pertama kali aku pakai By Clean ya. Biar apa sih kayak disinfektan gitu. Aku pakai By Clean. Ini aku pel 2 kali. Terus dipel lagi pakai Wipol 2 kali. Jadi aku kepelnya itu 4 kali ya teman-teman. Dan setelah dipel aku sapu lagi akhirnya karena takutnya ada yang ketinggalan gitu ya teman-teman, kayak tanah atau debu-debu. Jadi biar lebih bersih aja, biar lebih maksimal gitu. Nah habis ini aku pel, aku keringkan dulu, aku lanjut di teras. Jadi teras juga tinggal dipel. Terus nanti aku mau tata-tata bunga atau tanaman di sini. Alhamdulillah tanaman aku nggak ada yang mati ya teman-teman, jadi aman, malah subur. Jadi kayak apa ya, kayak semakin banyak gitu daunnya setelah aku tinggal. Untuk rumput sintetis nanti kalau kering aku nggak mau pasang dulu ya teman-teman, karena takutnya hujan lagi. Karena ini belum berakhir ya, jadi masih panjang ini musim hujan. Jadi ya udah digulung aja habis dicuci. Nanti kalau udah nggak hujan baru aku pasang. Nah lanjut, ini aku bersih-bersih rak tanaman karena di sini juga kotor, terendam air. Tapi alhamdulillah nggak rusak ya. Terus ini aku rapi-rapiin tanaman, siram-siram, terus tatakannya aku cuci karena udah kotor banget, direndam air ya. Maksudnya terendam air banjir, jadi tanahnya itu mengering di tatakan gitu. Nah ini paling kotor ya, bisa dilihat sendiri itu tanah-tanahnya udah lengket parah. Dan sekarang waktunya suamiku siram-siram ini. Karena tugasnya dia ya bersih-bersih gini, bersih-bersih lantai. Kalau aku bagian atas aja atau nata-nata nanti. Nah ini Mada udah bangun. Aku mau suapin dulu, dia makan bubur instan. Untungnya dia suka ya teman-teman. Jadi ya udahlah makan bubur instan dulu. Terus itu sambil aku suapin, aku lihat suamiku lagi bersih-bersihin lantai teras. Di sini Malaika masih tidur ya. Terus itu rumput sintetisnya udah bersih juga. Nah ini tinggal disiram-siram aja nih lantainya. Habis itu dipel-pel gitu, disikat ya. Oke aku lanjut buat nata-nata karena Malaika juga udah bangun. Jadi ada yang nemenin Mada buat main. Ini aku keluarkan dulu cover sofa karena kerendam banjir ya. Jadi ya harus dicuci. Kerendamnya bagian bawah, jadi ya mending dicuci aja biar lebih bersih. Terus aku ganti-ganti cover bantal. Nanti sofanya bakalan aku ganti ya teman-teman. Yang ini bakalan aku taruh di tengah, yang di sofa di ruang tengah aku taruh di sini di ruang tamu. Mau aku bantu gak? Nah ini sekarang sofanya mau diturunkan, itu mau aku bantu tapi bilang nggak usah. Jadi ya udah diturunkan sendiri. Terus ini tinggal diubah jadi ditaruh di depan. Aku berharap sih semoga nggak banjir lagi ya teman-teman. Atau misalkan nih kalau banjir, semoga masih ada suamiku di sini. Karena kalau cuman bertiga doang, aku tuh kadang takut-takut juga kalau misalkan masih dalam keadaan banyak musibah seperti ini. Takutnya aku nggak bisa handle gitu ya teman-teman. Kalau ada yang nemenin kan hati itu nggak terlalu gimana-gimana gitu. Oke, sekarang aku lanjut vakum dulu sofanya. Terus ditata-tata ulang. Bagian nata-menata ini lama ya teman-teman. Ini yang paling lama, tapi seneng aja, happy karena mungkin udah hobi kali ya tata-menata gitu. Terus di sini tuh belum terasa capek, jadi masih kuat banget. Nanti kalau udah selesai semuanya udah kelar baru deh terasa pegel-pegelnya gitu. Oh ya, karpet aku belum aku ambil, masih ada di laundry. Aku laundry ya karena kan terendam banjir waktu itu, jadi masih belum pakai karpet. Oke teman-teman, hampir beres di ruang tamu. Nah kalau ruang tamu kan ukurannya kecil, jadi gampang banget buat diberes-beresin. Ya tinggal digeser-geser aja. Udah deh, tapi yang paling lama itu di luar, di sini sama di ruang tengah. Nah sekarang aku lanjut buat rapi-rapiin rak tanaman karena udah kering. Habis ini aku mau mandi, aku mau ganti baju karena udah basah.
Nah, habis maghrib aku lanjut lagi buat beres-beresin di meja dapur. Ini karena lumayan berantakan juga ya teman-teman. Pokoknya semua sudut itu berantakan. By the way, aku percaya banget kalau di balik musibah itu pasti semua ada hikmahnya. Nah, bebersih ini juga hikmah. Karena aku bisa membersihkan semua bagian-bagian yang tidak bisa aku jangkau sebelum-sebelumnya, yang aku mager buat bersih-bersihin, akhirnya ini tergerak hatinya buat dibersihkan full semuanya. Yang sebelumnya males, mager, terus nggak ada tenaga buat bersih-bersihin satu rumah full kayak gini. Nah, setelah banjir ini aku bisa bergerak, dikasih kekuatan aja gitu ya teman-teman sama Allah untuk beresin ini semua. Padahal kalau dipikir-pikir bisa bersih nggak ya ini aku sendiri, nggak ada misalkan ada bantuan untuk cuci-cuci piring atau gimana-gimana, tapi ternyata bisa, aku bisa mengerjakan semuanya sendiri. Jadi ya itu semua aku ambil hikmah banget ya teman-teman. Terus aku juga nggak sedih atau gimana-gimana terkena musibah banjir ini, karena setelah banjir ini kita dikasih kekuatan, terus dikasih pengalaman juga. Jadi kalau misalkan nanti dapat musibah lagi udah tahu nih gimana aku harus mengambil sikap gitu. Intinya semua musibah pasti ada pembelajarannya ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini udah selesai, hampir selesai di bagian meja dapur. Kalau di ruang tengah itu sebenarnya udah aku bersihkan tadi, tapi karena dimainin lagi sama anak-anak jadi ya udah kotor lagi. Nah, lanjut ya teman-teman. Ini tinggal rapi-rapiin food container yang kotor-kotor aku cuci semua, terus aku taruh lagi ke tempatnya masing-masing. Aku lanjut di bagian area sini. Jadi di sini tuh nggak ada yang rusak sama sekali ya teman-teman, aman. Karena mejanya juga dari besi, raknya juga dari besi. Yang rusak ya lemari-lemari kayu gitu ya, kayu-kayu serbuk gitu. Kalau untuk kitchen set itu aman banget pokoknya, karena terbuat dari aluminium, jadi tahan banting banget kena banjir. Nah, buat teman-teman yang mau buat kitchen set tapi rumahnya sering terkena banjir, aku sarankan pakai aluminium aja karena lebih aman daripada kayu. Karena udah aku buktikan sendiri nggak ada rusak sama sekali, cuman dilap-lap doang, udah deh, udah bersih aja. Oke teman-teman, ini aku lanjut buat cuci piring. Nggak tahu udah berapa kali nanti aku cuci piring, karena setiap aku beresin di satu tempat pasti ada aja piring yang kotor. Jadi ini aku udah cuci piring yang kedua kalinya. Cuci piring belum berakhir ya teman-teman, karena masih ada piring yang di kolong bawah mau aku cuci, terus panci-panci juga karena kan kerendam air. Jadi ini masih permulaan aja sih. Pengennya nggak dicuci tapi ya gimana dong, udah kerendam jadi ya mau nggak mau harus dicuci. Waktu banjir nggak ada waktu buat pindah-pindahin karena aku fokus ke barang anak-anak. Aku naikkan ke lantai atas, jadi piring-piring apa segala macam itu ya aku biarin aja. Oke teman-teman, ini udah pagi lagi karena semalam udah nggak bisa lanjut buat cuci ini semua, jadi ya udah nggak apa-apa, aku lanjut di pagi hari. Pekerjaannya aku cicil seperti ini karena nggak bisa banget kalau langsung dikerja semua. Ada Mada yang mau diurus, Malaika juga. Mada itu ya seperti yang aku ceritain tadi, nggak mau nggak bisa tenang kalau nggak lihat aku di dekatnya. Nah, ini semua barang-barang yang kerendam banjir ya. Jadi ada juga buku-buku Malaika yang udah basah, makanya nanti mau aku buang aja. Terus panci-panci juga semuanya ini yang kerendam banjir. Ini kalau aku lanjut semalam mungkin tanganku udah kebas banget ya, karena ya gitu aku beberapa kali cuci piring terus lanjut lagi ini. Nah, perpanciannya udah, sekarang tinggal cuci piringnya, piring yang kerendam ya. Jadi ini aku taruh di bawah, terus lanjut lagi, masih banyak piring-piringnya, ya Allah. Ada yang mau bantuin gak ini? Tahu nggak ini HP aku sampai full memorinya gara-gara nge-shoot semua video beberes ini. Aku nggak shoot
di bagian kamar aja aku bersihin, sama kamar mandi karena kamar mandi suamiku yang cuci. Kalau kamar aku yang bersihin, tapi karena aku nggak pakai jilbab gerah banget, jadi ya cuman itu doang yang nggak aku shoot. Oke, ini udah kelar aku cuci ya teman-teman. Terus untuk laundry roomnya udah aku rapi-rapiin seperti ini, jadi gampang gitu kalau mau cuci-cuci. Nah sekarang mau lanjut lagi di area dapur. Nah area dapurnya, nah seperti ini masih berantakan dari kemarin kayak gini, nggak diberes-beresin. Oke, ayo kita bebersih di bagian sini. Untuk meja dapur yang di sana itu sebenarnya udah rapi, aku bersihin kemarin, cuman karena ada piring-piring yang habis aku cuci, jadi aku taruh semua di atas situ. By the way, gimana nih teman-teman yang pernah merasakan banjir? Bersih-bersihnya kayak gimana sih? Kalian ada bantuin gak? Atau pekerjaannya dicicil-cicil kayak aku? Kalau mada sebesar malaikah, ini nggak sampai besoknya sih aku bersih, mungkin sehari aja. Jadi dari pagi sampai malam aja, tapi karena ini ada mada yang masih kecil, jadi ya aku lanjut besok harinya. Oke, di bagian ini hampir kelar, udah hampir bersih, semua barang-barang sudah aku pindah-pindahkan, tinggal dilap-lap, disemprot-semprot pakai Mr. Muscle. Aku voice over udah ngos-ngosan banget karena ini ternyata videonya panjang banget ya teman-teman, bisa sampai 19 menit gini hanya buat bebersih doang. Aku pengen di part-part gitu videonya, tapi kayaknya males banget kalau banyak-banyak gitu video bebersih, nanti teman-teman bosan nontonnya aku bersih-bersih mulu. Ini speed videonya juga cepet-cepet semua, nggak ada yang lambat-lambat gitu. Jadi ya semoga teman-teman termotivasi aja sih buat beberes satu rumah full. Nah tinggal ditata-tata. Untuk kolong dapur ini semua aku masukkan karena kayak stok-stok makanan mau aku taruh di sini, kayak mie instan, bumbu-bumbu dapur. Terus di bagian sebelahnya itu tempat panci. Udah aku tata semuanya, tinggal dimasuk-masukkan aja semua barang-barang yang ada di luar biar lebih rapi di atas sini, karena ini semua barang-barang yang di bagian bawah ya. Gimana nih responnya teman-teman lihat video beberes ini? Berasa dari hancur banget rumahnya sampai bersih lagi. Happy banget sih ini bisa bersih semuanya. Jadi apa ya, lega aja gitu. Apakah ini udah selesai teman-teman? Ternyata tidak. Ini masih dimasukkan semua piring-piring di raknya. Raknya juga udah aku cuci ya teman-teman. Terus semuanya udah kering juga. Lanjut lagi dikasih masuk semuanya. Dan ternyata masih ada piring kotor lagi. Ya Allah, nggak selesai-selesai ya nyuci piring. Cuci piringnya ntar aja, istirahatkan dulu tangan aku dari air, karena kalau kerendam air terus nanti takutnya lecet-lecet gitu. Oke, tinggal disapu-sapu di bagian sini. Dan udah hampir selesai ya teman-teman. Udah bersih semua. Oke, cuci piring terakhir udah selesai dan akhirnya ini kelar juga semua pekerjaannya. Nggak tahu ini berapa kali aku cuci piring, tapi lega banget sih. Nah, di bagian sini juga udah rapi. Tuh. Dan di luar hujan lagi. Semoga nggak banjir lagi ya teman-teman. Doain ya biar baik-baik aja. Karena beberesnya itu loh yang bikin capek. Dan ini anak-anak alhamdulillah tidur, jadi aku bisa menyelesaikan semua pekerjaan ini. Kelar ya, jadi besok udah bisa leha-leha. Oh ya, untuk teras itu belum dirapi-rapiin, ntar aja. Dan ya udah semuanya. Teman-teman bisa komen di bawah ya respon kalian lihat aku bebersih seperti ini. Apakah teman-teman merasakan juga motivasinya atau gimana? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.